Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sore, Bu. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kelima mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Mata kuliah pilihan ini, Kapsel Matematika Terapan ini terbanyak pemilihnya, terbanyak mahasiswa yang memilih, sehingga harus ketika sudah 35, tempo hari Ibu Gusmi minta untuk ini ya, memilih mata kuliah yang lain karena tidak dibuka 2 kelas. Dan karena antusiasme Ananda semua sangat wow gitu ya, jadi kami tim dosen 4 orang, Ibu Niken, Ibu, terus Bu Shirley dan Bu Rozi, kami berupaya juga menyajikan materi yang kemungkinan bisa Ananda gunakan untuk tugas akhir atau skripsi, atau minimal untuk laporan magangnya. Dan Ibu lihat di LMS, Ibu Niken telah menyampaikan materi pertemuan 1 sampai dengan 4, dan kemarin Ibu tanya ke beberapa angkatan 2019, katanya seru Bu, tapi ternyata agak sulit karena sudah lama tidak diulang atau gimana gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk materi pertemuan 5 sampai pertemuan 7 nanti ya, karena yang 8 itu kan UTS, itu mudah dipahami. Dan kalau misalkan pun sulit dipahami, itu malah kabar baik sebetulnya Ananda ya. Ketika sulit itu berarti bisa Ananda gunakan alat analisisnya untuk tugas akhir. Kemungkinan judul dengan alat itu, dengan alat analisis itu tidak akan ditolak jika sulit gitu, tingkat kerumitannya tinggi, justru bagus ya. Makanya di mata kuliah pilihan kemungkinan akan banyak yang rumit-rumit karena diarahkan untuk kalau bisa mahasiswa menggunakan alat analisis yang diajarkan pada mata kuliah pilihan, karena mata kuliah pilihan ini kenapa ada ya, sesuai dengan peminatan masing-masing ya. Dan statistika, tadinya ada kapsel statistika, tapi karena dimasukkan ke kapsel matematika terapan, akhirnya lagi pula memang statistika adalah salah satu terapan dari matematika memang ya. Jadi bergabunglah materi ini di dalam kapsel matematika terapan. Jadi kita akan bahas, oh ya sebelumnya apakah ada yang positif di antara Anda semuanya ini? Dan Ibu mohon maaf juga nih, kami tim dosen mohon maaf karena tidak diizinkan untuk offline karena kelasnya full gitu, 34 ya. Jadi tidak diizinkan oleh Ibu Kapodi untuk offline. Sebenarnya lebih seru kalau offline ya. Dan itu tadi bukan tugas kelompok artikel yang Ibu share, nanti kita bahas di akhir slide Ibu, nanti Ibu akan jelaskan materi. Dan Ibu harapkan semuanya mengikuti sampai akhir karena kita ada tahap 2 dari Zoom-nya. Jadi nanti artikel itu akan menjadi tugas individu, tapi dibagi ya. Per satu artikel itu yang mereview itu ada 5, tapi dia mereview secara individual. Dan Ibu harapkan semuanya mengikuti sampai akhir, tidak ada yang rebahan sampai ketiduran, karena nanti akan ada instruksi untuk tugas. Tugasnya langsung disampaikan nanti, Ibu beri waktu untuk memahami artikelnya 30 menit. Oke, sebelum kita masuk ke artikel-artikel tadi, kita akan bahas materinya dulu, Anda semua. Ini yang sakit ada, yang positif ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi semuanya sudah di Jambi ya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Kita akan bahas materinya. Oke, boleh off cam ya. Untuk materi. Apakah ada yang ingin disampaikan, harapan-harapan gitu untuk mata kuliah ini sebelum kita masuk ke materi? Oh ya, nanti UTS-nya, Ananda. UTS-nya tugas kelompok. Dan Ibu belum memikirkan apa bentuknya, yang jelas UTS-nya tugas kelompok. Dan ada tugas individu per pertemuan.
ada yang ingin disampaikan atau harapan atau pertanyaan gitu? Dan materi Ibu sesuai dengan yang telah disampaikan Bu Niken pada slide-nya. Itulah materi Ibu hari ini Six Sigma dan Lean Six Sigma. Ada pertanyaan atau masukan atau harapan mungkin sebelum kita mulai ya. Silakan dari Melva mungkin atau dari Riadus. Dari Widya, boleh? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita masuk ke... Oh ya, Ibu, mohon maaf karena tidak bisa Selasa. Selasa Ibu mau ngajar di prodi lain. Sehingga kita tetap kembali ke jadwal sebagaimana mestinya, yaitu Sabtu pukul 4:10. Oke. Maaf, Ibu. Materi, ya? Tapi kalau Sabtu di jamnya ada yang tumburan, Bu, kuliahnya. Benar, Bu. Kalau Sabtu jam lain bisa? Nanti coba Melpa diskusiin ke teman-teman, langsung kabarin Ibu ya, Bu. Oh, oke. Ibu juga cek jadwal Ibu. Ibu ngajar 16 kelas dan Ibu masuk di tengah-tengah pertemuan 6 sampai 10 kebanyakannya. Sehingga full ya. Maksudnya Ibu khawatirnya kalau pakai jadwal lain justru Ibu juga bentrok sama mata kuliah lain gitu loh. Makanya tetap sesuai jadwal aja karena Ibu ngajar di prodi lain kan pertemuan 1 sampai 5 kebanyakannya. Di prodi kita Ibu mengajar di pertemuan 6 sampai 10 hampir semua mata kuliah kecuali ekonometrik Ibu di akhir dengan apa ya? Kayaknya cuma itu di akhir ya. Yang lainnya di prodi lain juga yang di akhir. Dan kebanyakan di tengah-tengah di UTS di 6 sampai 10. Jadi UTS-nya sama Ibu. Ekonometrik yang Ibu di akhir. Kalau bisa tetap sih. Cuma kalau memang ada bentrok, kapan ya Ibu bisanya? Ibu yang kosong itu sore-sore kayaknya kosong kalau mau amannya di hari lain ya, Melva. Coba didiskusikan dulu sama teman-temannya ya. Kayaknya yang jam 4 itu cuma ini ya. Jadi kalau misalkan Ibu mau kalau misalkan mahasiswa mau ganti jadwal ya silahkan sore-sore di hari lain. Ya kita langsung saja. Ini bisa dilihat slide-nya? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Baik, Ananda, kita akan bahas tentang Six Sigma. Six Sigma ini adalah tools yang sangat populer dalam manajemen ya. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami latar belakang Six Sigma, yang kedua memahami apa arti Six Sigma, yang ketiga memahami manfaat dan mengapa perlu mencapai Six Sigma, kemudian memahami bagaimana mencapai Six Sigma, memahami perbedaan Six Sigma versus other management system, dan sub pokok bahasannya yang pertama latar belakang Six Sigma, arti Six Sigma, manfaat dan mengapa perlu mencapai Six Sigma, bagaimana mencapai Six Sigma, dan Six Sigma versus other management system. Ini sejarah dari Six Sigma itu sendiri. Yang pertama pada tahun 1960, memang benar ya, Six Sigma ini sebetulnya tidak terlepas dari SPC dan juga TQM ya, Statistical Process Control dan Total Quality Management. Dan banyak pro kontra di kalangan para ahli karena Six Sigma ini sebetulnya adalah kemasannya saja yang berbeda, tapi isinya adalah Statistical Process Control dan Total Quality Management. Namun untuk perusahaan-perusahaan mereka menyukai ya, maksudnya mereka cocok dengan konsep Six Sigma sehingga populer gitu ya. Pada tahun 1960 itu adalah Statistical Process Control, kemudian 1970 sampai 1980 ada Total Quality Control, kemudian 1990 sampai 2000 TQM, dan ada pendekatan Six Sigma muncul mulai pada tahun itu juga ya. Kemudian ada Business Excellence Framework
Dan ini sampai saat ini banyak pengembangannya, termasuk adanya Lean Six Sigma, ada All and New Seven Tools dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengaitkan dengan OEE gitu, banyak ya, pokoknya banyak pengembangannya dan kebanyakan digunakan oleh prodi manajemen, kemudian ya di pemasaran ya, kemudian untuk teknik industri dan juga kalau misalkan di universitas lain itu prodi statistikanya gitu, atau departemen statistikanya. Latar belakang 1978 karena rugi Motorola menjual unit usaha TV ke Matsushita. Kerugian ini adalah karena masalah mutu. Jadi ini sebetulnya Six Sigma ini adalah bagian dari pengendalian, kalau mata kuliah kita pengendalian persediaan ya. Tapi kalau misalkan di statistika itu adalah statistika pengendalian mutu atau SQC, Statistical Quality Control gitu ya. Tahun 1980 ditunjuklah Corporate Quality Officer. 1981 Motorola Training Center dibentuk, target untuk 5 tahun 10 kali peningkatan mutu atau dikenal dengan 10X. Kemudian 1985 mulai menerapkan ukuran mutu, defect per unit atau DPU. Kemudian 1986 mendalami konsep quality dari berbagai pakar mutu dan masukan pelanggan. 1987 mulai menerapkan Six Sigma Quality Program dipimpin oleh George Fisher, target untuk 4 tahun 100 kali peningkatan mutu. Penjualan per karyawan $69.000, tingkat mutu mencapai 4 sigma. Jadi di sini ada ukuran yang muncul sigma ya. 1988 Motorola Corporation memenangkan Malcolm Baldrige Award. 1990 Six Sigma Research Institute atau SSRI didirikan di Schaumburg. Kemudian 1992 infrastruktur Black Belt dikembangkan oleh SSRI dan ditetapkan di Motorola, Kodak, ABB, TI, IBM, dan Digital. Jadi Black Belt ini Ananda adalah nama lain untuk master di bidang statistikanya pada perusahaan ya. Jadi kan ada alat analisis nih marketingnya, marketing divisionnya. Di sana ada yang namanya Black Belt. Black Belt ini adalah orang-orang yang memahami dengan baik analisis statistika guna pengendalian mutu. Gitu. Baik itu untuk apakah itu produk atau jasa ya, perusahaan, tergantung perusahaannya. Kemudian tahun 93 sampai 95 Motorola merekrut 40.000 karyawan dengan revenue growth-nya 27%, level quality-nya 5,2 sigma, dan penjualan per karyawannya $110.000. 1994 market share Motorola untuk wireless phone-nya 60%. Six Sigma Academy-nya dibentuk. Kemudian 1998 market share Motorola untuk wireless phone-nya 34%, dengan revenue growth-nya 5%, ROI-nya 1%, 54% dari rata-rata 3 tahun terakhir. Dan Motorola ini yang memang yang membumingkan, yang membuat Six Sigma ini jadi booming. Padahal sebetulnya untuk upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari produk atau jasa dari perusahaan itu sudah dilakukan dari tahun 1960-an sebetulnya. Kemudian Six Sigma. Six Sigma ini adalah simbol Greek letter dan metrik berupa ukuran dari performance dari perusahaan, kinerja ya. Berarti kinerja sebetulnya, kinerja perusahaan yang kita ukur. Kemudian benchmark best practice-nya, bagaimana kita untuk meminimalisir kerusakan atau kegagalan dalam perusahaan gitu. Kalau misalkan Anda nanti magang di perusahaan, ini akan berguna, bisa digunakan. Tapi kalau magangnya tidak di perusahaan, bisa juga, contohnya nanti di artikel itu ada tentang perusahaan juga, perpustakaan. Jadi sebetulnya Six Sigma ini tidak hanya digunakan untuk marketing, namun bisa juga untuk hal-hal lain. Namun populernya emang di kalangan manajemen ya, terutama untuk marketing. Kemudian efisien, apa yang diinginkan, maksudnya sebenarnya kesempurnaan yang diharapkan pelanggan dari perusahaan itu adalah kondisi di mana Six Sigma ini tercapai.
Kemudian sebuah metode, Six Sigma ini adalah sebuah metode untuk peningkatan kualitas, baik itu barang atau jasa. Kemudian sebuah a tool atau alat, dan ini dapat diaplikasikan dalam pengoperasian sistem perusahaan gitu. Kemudian suatu tujuan, a goal, what you want to achieve, dan sebuah nilai quantifiable, dan sebuah filosofi. Makanya buku Six Sigma ini banyak ya, dari segi filosofinya, dari segi statistikanya, dari segi marketingnya, dan lain sebagainya. Adalah cara untuk bekerja. Kemudian a strategy, bagaimana kita membuat perusahaan kita maju dibandingkan perusahaan lain. Jadi memenangkan persaingan, maksudnya gitu ya, strategi, a key business plan. Kemudian sistem, sebuah sistem yang terstruktur, pendekatan terstruktur, karena dia banyak tools-nya. Six Sigma ini sendiri memiliki banyak tools dan juga sudah apa ya? Kalau dilakukan dengan benar, perusahaan sudah pasti akan berhasil. Karena dengan adanya tools ini terkendali semua proses yang ada di perusahaan, seperti itu ya. Jadi apapun itu, misalkan ada pun pro kontra untuk Six Sigma ini, kalau perusahaan benar-benar melaksanakannya dengan baik, maka perusahaan itu akan bisa dikatakan mencapai hampir mendekati kesempurnaan, seperti itu. Kemudian ini simbolnya Six Sigma, 6 Sigma ya. Six Sigma Quality adalah tingkat mutu di mana hanya 3-4 defect dihasilkan dari 1 juta peluang terjadinya defect. 3-4, ada yang menulisnya 3,4, ada yang menulisnya 3-4 defect per million opportunities atau DPMO. Nah, rumusnya adalah Six Sigma sama dengan 3,4 defect per million opportunities. Defect ini sendiri adalah non-conformity, kesalahan, kegagalan, atau kecacatan. Kalau misalkan dia produk, berarti adalah cacat atau rusak. Kalau dia jasa, itu berupa kesalahan, kegagalan, dan produk atau service disebut memiliki defect jika terdapat sekurang-kurangnya satu spesifikasi yang tak terpenuhi. Nah, contoh kalau misalkan kita bawa ke pemerintahan, pelayanan KTP. Pelayanan KTP misalkan di SOP dituliskan 1 hari. Jika Dukcapil itu atau kecamatan ya, menyelesaikannya dalam 3 hari, artinya itu adalah defect. Ada spesifikasi yang tidak terpenuhi, yaitu durasi atau lama penyiapan KTP tersebut. Tuh, kalau misalkan produk, misalkan perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang menghasilkan produk berupa kosmetika. Ketika ada kerusakan, misalkan ternyata pelanggan yang menggunakan itu sampai kulitnya terkelupas dan menimbulkan efek yang tidak sehat, nah itu adalah kegagalan atau defect ya. Ketika pelanggan itu mengeluhkan, maka perusahaan akan turun pamornya. Apalagi sekarang kan medsos ya, pelanggan itu bisa unboxing, kemudian memberi review, kemudian mengajukan keluhan, misalkan ada produk yang menurut mereka adalah produk yang tidak baik, mereka akan dengan apa ya, device-nya sendiri itu dan channelnya sendiri itu bisa mengulas produk tersebut. Nah, contoh di sini nasi goreng, rasa tidak enak, penyajian tidak menarik. Ini misalkan kita ngafe atau nongki, ketika kita bisa memberi nilai ya. Kemarin contohnya ada temannya yang nilai 4/10, 7/10 gitu. Ada yang 10/10 kalau enak, kalau tidak enak, misalkan nasinya keras, itu adalah defect ya. Kemudian laporan keuangan terlambat, analisa tidak akurat, itu adalah defect. Kemudian pengiriman barang, salah jumlah, terlambat, rusak, itu adalah defect. Kemudian penjualan tidak mencapai target, rekrutmen salah orang, misalkan kita butuhnya nih yang ahli menggunakan Excel. Ternyata yang terekrut ini adalah tipikal surveyor, orang-orang yang
suka mewawancarai ke lapangan gitu. Nah, berarti salah orang dan lama. Kemudian mengecat, tergores, mengelupas, tidak rata. Itu adalah ketika kita mengecat defeknya seperti itu. Contoh defect dan sigma value, QC atau Quality Control Division misalkan memeriksa 100 spidol dari setiap karton berisi 1000 spidol. Misal setiap spidol memiliki 5 peluang defect, tergores, tinta kering, defect printing, packaging, diameter tak sesuai, penutup tidak rapat. Maka peluang defect dalam 100 spidol adalah 100 kali 5 sama dengan 500 peluang defect. Jika dalam 100 spidol ditemukan defect sebagai berikut, spidol 1 defect A, defect B, defect C, defect D, defect E-nya itu tidak disebutkan apa, tapi ada kerusakan dan kemudian totalnya diperolehlah 20 ya. Nah, menghitung DPMO tadi atau DPMO, 20 defect dikali 1 juta sama dengan per 100 kali 5 sama dengan 40.000. Maka diperolehlah 3,25 sigma. Kita lihat tabel konversinya. Sudah di-download belum? Ini tabel konversi. Ibu. Ya. Kita lihat itu tadi hasilnya 40.000. 40.000 berada di sini. Karena yang ada di tabel ini kan 44.600. Ketika dia kecil, berarti kan mendekati ini ya, mendekati 35.900. 40.000 itu berarti sekitar 3,25. Itu dasar dari hasil pengkonversiannya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Tinggal dihitung lalu kita konversi. Ibu, mau bertanya, Bu. Ya. Kenapa dibagi 100 dikali 5 itu dari soal. Dari Oh, soal. Ini 100 kali 5, 500 peluang defect. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini kan bisa ya. Kenapa 20 dapatnya? Karena kan ada kerusakan. Tadi kan kerusakan itu ada banyak. Misalkan tergores, tinta kering, defect printing, packaging. Harusnya sih 6 ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini cuma 5. Nah, dihitunglah dari spidol yang di sampel ya, dianggap sampel ya, sampel, diperolehlah kerusakan itu 20. Nah, kan sebetulnya kalau ingin sempurna, si perusahaan ini harusnya meminimalisir kalau bisa dalam produksinya itu, misalkan dia memproduksi 5 juta, itu yang rusak cuma 2. Nah, itu harapan dari perusahaan. Kalau bisa sih nggak ada yang rusak, tapi nggak mungkin. Pasti ada kerusakan dari produksi itu gitu ya. Karena memang seiring berjalannya tahun, misalkan mesin-mesin perusahaan juga kan ada ausnya gitu kan. Nggak mungkin nih 1 juta yang diproduksi itu semuanya bagus, nggak mungkin, jarang ya. Kejadian yang sangat langka, jarang sekali. Apalagi kalau kita mengandalkan orang dan mesin, itu tidak akan mungkin terjadi kalau misalkan produksi itu akan semuanya bagus. Pasti ada rusaknya. Tapi yang dilakukan perusahaan adalah bagaimana kerusakan itu sedikit sekali. Nah, itulah makanya diperlukan yang namanya metode Six Sigma ini gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini untuk latihan. Kemudian ini ada kasus nih. Coba Ananda nanti ini di rumah aja nih. Ini di rumah aja dicari. Kita bahas minggu depan. Ini kan kasus produk retur ya, PT Wijaya. Ya, kenapa Nat? Ibu masih di Sigma conversion table, Bu. Belum pindah ke PowerPoint. Oh gitu. Iya, Bu.
Sorry. Tadi sampai slide berapa tadi ya? Lupa Ibu. Yang ditampilkan tadi masih sampai 3,25 sigma hasilan tadi. Oh, ini belum berarti ya. Nah, ini silakan nanti Ananda buat di rumah. Atau Ibu jadikan ini sebagai tugas ya. Tugas rumah. Kalau artikel justru nggak di rumah nih sekarang nih justru artikel-artikel itu. Ini silakan nanti di kotret-kotret di rumah pakai ini kasusnya ini. Kasus produk retur PT Wijaya adalah kalkulator manufacturer. Setiap bulannya perusahaan memproduksi dan mengirim barang ke customer dalam jumlah yang relatif tetap sekitar 1.000 unit per bulan. Pak Cakra, Direktur Pabrik, sedang mereview tingkat retur kalkulator yang dikirim ke customer. Untuk bulan Januari sebanyak 0,5% dan Februari sebanyak 0,25%. Biasanya kalkulator yang diretur diperiksa ulang dan dilakukan perbaikan oleh bagian produksi. Namun Pak Cakra terkejut setelah mengetahui bahwa biaya untuk memperbaiki pada bulan Februari lebih besar dibanding bulan Januari. Pak Cakra menduga ada permainan di bagian produksi dan ingin menyelidiki. Bantulah Pak Cakra menyelidiki hal tersebut. Nah, itu juga bisa ya kasusnya, misalkan di bagian produksi itu ternyata ada kecurangan atau ada korupsinya, ada permainan lah ya, tanda kutip. Jadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu di perusahaan juga terjadi, bukan hanya di pemerintahan atau di anggota dewan yang terhormat ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bukan hanya mesin ya, misalkan mesin itu aus, terus habis itu jadinya barang-barang yang dihasilkan oleh mesin tidak optimal. Kalau ini kasusnya SDM berarti kan SDM-nya tidak baik. Itu juga bisa. Kemudian silahkan Anda hitung ini menggunakan yang tadi. Dan jawablah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Seberapa besar standar deviasi memenuhi spesifikasi? Standar deviasi ini kan penyimpangan ya, ukuran penyimpangan atau ukuran penyebaran. Seberapa jauh data itu menyimpang dari rata-ratanya. Makanya kalau misalkan kita kalau kita Six Sigma itu adalah kondisi yang dianggap sebagai kondisi yang diharapkan karena cuma 3,4 defects per million opportunities. Kerusakannya kecil. Dari 1 juta itu yang rusak cuma 3. Atau kalau pembulatan jadi 4, 3,4 ya. Karena kan produk nggak mungkin ya berkoma sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, maka kurvanya ya seperti Six Sigma itu yang paling bawah ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara Three Sigma versus Six Sigma, maka untuk setiap 300.000 surat dikirim, kalau 3 Sigma itu 3.000 salah kirim. Kalau 6 Sigma 1 salah kirim. Dan untuk setiap 500.000 PC misalkan 4.100 rusak kalau 3 Sigma, kalau 6 Sigma itu kurang dari 2 kerusakannya. Dan dalam 500 tahun laporan bulanan untuk 3 Sigma itu 60 bulan tidak balance dan untuk Six Sigma 0,18 bulan yang tidak balance. Maksudnya di sini Six Sigma ini bukan berarti tidak ada yang rusak, tidak ada yang salah, tidak ada defect ya, tapi dia sedikit kecil sekali, kecil errornya, kecil. Makanya kan gini, misalkan ada divisi di suatu perusahaan itu melakukan kesalahan, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah terus-terusan, itu dia akan membuat perusahaan berjalan dengan tidak baik. Akan diberi scoring atau pemecatan gitu kan. Tapi kalau masih 1 kali masih dimaafkan, ya udah kamu paling dikasih sanksi apa gitu ya. Tapi dia masih tetap bisa tetap bekerja dengan catatan untuk performance berikutnya si divisi itu tidak lagi melakukan kesalahan.
Nah, Six Sigma ini kalau dilakukan dengan benar-benar metodenya, maka perusahaan akan sangat-sangat bonafit dan sukses gitu. Terutama dalam menggait pelanggan. Setidaknya mempertahankan pelanggannya. Kemudian persen pencapaian target penjualan, satu sigma itu 31,03% pencapaian, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, Six Sigma ini mencapai hampir 100%, tapi tidak 100% ya, 99,999966% pencapaian target penjualan. Itu kalau kita tarik ke masalah penjualan atau marketing. Kemudian barang yang diretur. Ketika perusahaan menerapkan metode Six Sigma, maka barang yang diretur itu cuma 0,00034%. Six Sigma adalah satu huruf dalam alfabet Yunani yang digunakan dalam ilmu statistik untuk menggambarkan standar deviasi atau distribusi atau penyebaran terhadap nilai rata-rata. Kasus pembelian, Ibu Hesti, staf pembelian di KM setiap bulannya memesan barang peralatan pelatihan seperti map, pulpen, dan lain-lain untuk kebutuhan training. Melihat sisa stok yang ada, Ibu Hesti sudah saatnya untuk memesan map untuk keperluan tanggal 12 Februari 2003, sorry. Ketuaan ya. 2023. Ganti deh, Maret, April 2022 mendatang. Oh. 31 Januari 2022 ya. Februari aja deh. Oke, kita ulangi. Untuk keperluan tanggal 12 Februari 2022 anggaplah mendatang, selama ini PKM menggunakan dua supplier map. Seandainya Anda sebagai Ibu Hesti, supplier mana yang harus dipilih saat ini adalah tanggal 31 Januari 2022. Ini data delivery time supplier A dalam hari 11, 13, 12, 12, 13, 11, rata-rata 12 hari. Dan ini supplier B rata-rata 12 hari. Kemudian supplier yang dipilih yang mana? Kalau merujuk kepada kurva. Supplier A kan? Supplier. Karena ini adalah kurva Six Sigma. Mendekati kurva, bentuk kurva Six Sigma. Semakin kecil standar deviasi, variabilitas atau variabilitasnya, maka pelanggannya akan semakin puas. Ya, yang tadi. Kemudian apa hubungannya dengan kurva normal? Seperti ini. Six Sigma. Ini penjelasan untuk 3,4 ya. Kenapa menggunakan 3,4? Dan kenapa Six Sigma ini digunakan sebagai goal atau tujuan? Karena kalau misalkan kita mau menjadikan perusahaan kita kelas dunia atau world class company, maka dia memang harus di sini kurang dari 10% penjualan itu adalah kualitas rendah.
Nah, sementara kalau misalkan masih 4 sigma itu adalah perusahaan rata-rata gitu ya. Kebanyakan perusahaan, tidak ada istimewanya. Kalau misalnya kita mau jadikan perusahaan kita perusahaan yang melejit, maka gunakanlah prinsip atau metode Six Sigma. Karena Six Sigma itu sendiri banyak seperti tadi disebutkan, bisa berupa simbol, bisa berupa filosofi, penghitungan, dan lain sebagainya. Nah, ini benchmark-nya, silakan untuk diketahui saja. Kemudian, manfaat penerapan Six Sigma ini adalah bagi perusahaan yang pertama, mempertahankan kelangsungan usaha, meningkatkan market share, customer retention, meningkatkan profit dan investor relation, meningkatkan hubungan dengan supplier. Yang kedua, adanya kejelasan performance yang harus dicapai oleh setiap anggota organisasi. Dan yang ketiga, mempercepat kegiatan improvement, proses improvement, defect reduction, atau pengurangan defect tadi, cycle time reduction, metodologi desain prosesnya, meningkatkan produktivitas, peningkatan jasa pelayanan, kualitas produk dan jasa, kemudian pengurangan cost atau cost reduction ya. Yang keempat, mendorong budaya belajar di dalam organisasi, meningkatkan skill karyawan dalam memperbaiki proses. Yang kelima, mendorong dilakukannya perubahan yang bersifat strategis, culture change, bagi pelanggan, meningkatkan value to customer, produk atau service yang bermutu tinggi, biaya yang murah atau harga murah. Karena sekarang kan persaingannya, konsumen pasti akan lebih mencari yang murah dengan kualitas bagus gitu. Makanya terdapat terkadang perusahaan itu memang harus berkorban gitu, karena demi untuk pertama kan untuk misalnya gini, makanya ada promo-promo ya, dia pengen dapat dulu nih customer, tapi setelah itu bagaimana dia mempertahankan si pelanggan yang sudah dia dapat gitu. Untuk di awal dia berkorban, untuk kedepannya kalau memang pelanggan itu loyal ya, ada loyalitas di sana, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang dia harapkan. Untuk di awal dia berkorban, ke depannya dia menuai atau memanen gitu ya dari pengorbanan yang telah dilakukan gitu. Nah, mengapa perlu Six Sigma? Yang pertama, task management practices and quality improvement methods are less than optimal. No visible impact on a company's net income. Jadi, kalau misalnya kita mau meningkatkan kualitas atau misalkan kita kalau misalnya kita tidak berupaya dalam statistikal proses, tidak mengendalikan produk kita, jasa kita gitu ya, dan manajemen itu di perusahaan tidak memahami, tidak melaksanakan ada rambu-rambu, itu akan berdampak kepada income si perusahaan itu sendiri. Jadi harus ada metode yang memang dipahami oleh semua personil dalam perusahaan itu, dan itu adalah metode yang harus benar-benar metode yang efektif. Nah, kenapa misalkan perusahaan itu lebih suka dengan Six Sigma ini? Karena Motorola di tahun dia berjaya itu sudah membuktikan, dan sekarang dilanjutkan oleh beberapa perusahaan besar di Amerika gitu, penerapan Six Sigma ini. Namun sebetulnya kalau kita bawa ke keilmuan statistika, Six Sigma ini tidak sesulit, tidak serumit kepopulerannya. Jadi kan kalau misalkan sebuah tools ini kan dia populer. Namun ketika kita lihat cuma gitu. Itu yang membuat pro kontra kalau misalkan statistisi ditanya Six Sigma itu sebenarnya nggak susah, biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan kayak filosofi, terus habis itu kedisiplinan dari personil dalam pelaksanaan, itu banyak terbukti perusahaan yang menggunakan metode ini itu memang perusahaan yang memiliki income yang tinggi gitu. Net income-nya tinggi. Kemudian yang kedua, industries are find new ways to tie quality that directly to their bottom line profitability. Ini adalah seperti jalan baru. Jadi mungkin gabungan ya, bisa dikatakan gabungan dari SPC dan TQM tadi, si Six Sigma ini, untuk meningkatkan keuntungannya gitu. Kemudian the organization need ways of measuring what they claim to value. Untuk mengukur itu perlu ada
ukuran yang jelas. Kalau misalkan selama ini, misalnya kayak kalau misalnya kita pengendalian kualitas atau pengendalian mutu yang biasa itu kan bisa pakai box plot, bisa pakai tools yang sederhana. Namun Six Sigma itu gabungan dari ukuran, kemudian standar dari marketing itu sendiri, kemudian standar mutu juga ada, butuh. Jadi bisa dimasukkan apapun ke dalam Six Sigma ini, ISO-nya segala macam ya, bisa lebih wow gitu, tergantung dari si perusahaannya melaksanakannya dan mengonsep. Dari konsep Six Sigma ini pun kan perusahaan harus punya ininya sendiri ya, rambu-rambunya sendiri gitu. Kemudian customer is more demanding than before. Dengan adanya Six Sigma sudah pasti gitu ya, customer-nya juga lebih banyak dan juga permintaan pun akan lebih banyak gitu masuk ke perusahaan itu. Bagaimana mencapai Six Sigma? Fokus Six Sigma, first time quality menghasilkan produk yang bebas defect sejak awal proses. First time quality is not after discarding and starting over again, after rework, after correction, after force fitting, after scrap, after bla bla bla. Jadi kualitas Six Sigma ini sendiri terbaca dari, karena dia yang gini 1 juta itu cuma 3,4 atau 4 yang rusak gitu. Kalau misalkan produksi pertama tentunya kalau dia menerapkan Six Sigma tidak ada yang rusak. Palingan kerusakan di produksi yang kedua, misal gitu ya, kedua, ketiga, atau kelima. Kemudian fokusnya adalah, ini kita karena pengantar masih ini ya, marketing banget ya, perusahaan banget ini, belum terlalu banyak penghitungannya. Ini fokusnya, bisa Ananda baca sendiri nanti. Kemudian Six Sigma sebagai integrated quality system. What I want in your product is, kemudian my experience with your product is. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan, ini kan ada riset-risetnya akan banyak bermunculan ketika kita memperhatikan apa yang diinginkan customer dari produk yang kita hasilkan. Kemudian kita jangan hanya memproduksi, kita juga harus mensurvei apa tanggapan dari si customer ini setelah dia menggunakan produk yang kita produksi itu. Makanya kita butuh pertanyaan, apa sih pengalaman konsumen, tanggapan konsumen atau experience-nya bagaimana terhadap produk kita. Itu perlu, makanya di dalam perusahaan pasti ada divisi marketingnya yang melaksanakan survei-survei kepuasan pelanggan gitu. Jadi di sini tentunya Six Sigma ini berkaitan dengan marketing, R&D, manufacture, dan distribution. Semuanya harus saling berkolaborasi dengan baik. Dan Six Sigma infrastruktur menetapkan visi, arahan, mengintegrasikan perbaikan, monitor hasil, memimpin perubahan. Di sini bisa dibaca juga sendiri. Ini tadi ada Ibu sebutkan black belts ya. Kita di sini kalau misalnya kita matematika, statistika itu maksudnya di black belts. Full time memfasilitasi problem solving, mentrain dan coach project team. Karena dia adalah orang yang benar-benar memahami bagaimana perusahaan beroperasi, bagaimana meningkatkan kualitas, dan dia tahu alat analisisnya. Kalau menggunakan Six Sigma, berarti dia harus memahami benar-benar tools Six Sigma itu sendiri, black belts, si black belts ini ya. Sedangkan green belts ini hanya sifatnya membantu si black belts. Nah, ada lagi master black belts, itu adalah yang otaknya. Jadi dia yang merancang dulu, kemudian si black belts yang melaksanakan analisisnya. Misalkan si master black belts ini mengarahkan, memberikan saran, kayaknya pakai ini deh alat analisisnya atau toolsnya. Si black belts melaksanakan karena dia sudah paham gitu apa saja. Misalkan pakai GLM, nanti kita akan pelajari itu GLM. Si black belts ini sudah paham. Si master black belts cuma menyarankan atau kita pakai ini nih sekarang GLM atau pakai regresi gitu ya. Atau pakai ANOVA saja cukup. Nah, itu si black belts melaksanakan, menganalisis, si master black belts memberikan saran. Yang lain-lain kita nggak perlu ini ya, kita bahas di master black belts dan black belts-nya aja ya. Karena yang lain adalah bukan ranah orang matematika dan statistika. Makanya Six Sigma ini sebetulnya
banyak elemennya ya, bisa disoroti yang mana gitu. Tapi kita di sini Six Sigma yang kita soroti adalah alat analisis statistikanya. Ini bisa dibaca juga sendiri, what's needed to make the leap, dan lain sebagainya. Kalau Six Sigma seperti apa. Kemudian ini, nah ini DMAIC atau DMAIC ya, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, lebih jelasnya, karena dia punya tabel sendiri, punya tabulasi penghitungan pengukuran sendiri. Kemudian ini pengertian pengantarnya ya, simpelnya. Define, identifikasi permasalahan, kemudian measure, mengidentifikasi parameter apa yang harus diukur, serta mereview pencapaian. Analyze, mengidentifikasi keterkaitan antara faktor-faktor atas permasalahan yang dihadapi. Improve, mengidentifikasi rencana perbaikan atau reproses untuk menghasilkan produk atau service yang bebas cacat. Kemudian control, monitoring, pencegahan untuk memastikan masalah yang sama tidak berulang. Nah, sebetulnya untuk yang bagian kontrolnya ini di pengendalian persediaan ya, Anda pelajari, mungkin ada masuk ke situ di bab berapa gitu ya. Ada kan yang ngambil ya, banyak ya, mata kuliah pengendalian persediaan. Halo, halo. Ada beberapa yang ngambil. Oh iya. Nah, itu ada kaitannya sih dengan ini, tapi Six Sigma ini adalah salah satu tools atau alternatif yang dapat digunakan. Enggak semua perusahaan menggunakan ini juga ya. Kemudian apa saja statistika yang akan digunakan oleh si Black Belt tadi ya. Satu, ANCOVA atau ANACOVA, Analysis of Covariance, kemudian ANOVA, Analysis of Variance, Binomial Distribution, Brainstorming Techniques, Cost and Effect Matrix, check sheets, Chi-square distribution, Chi-square test for goodness of fit, Chi-square test of independence, confidence interval, control charts, correlation methods, cross tabulation table, data collection sheets, exponential distribution, F-distribution, F-test, failure model and effect analysis, fishbone diagram. Fishbone ini yang paling sering digunakan oleh orang teman-teman kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, dan dosen-dosen pun diwajibkan dari penelitiannya harus membuat fishbone-nya, diagram tulang ikannya, tuh diagram fishbone gitu ya. Force field diagram, fractional factorial experiment design, full factorial screening experiment design, group screening experiment design, histogram, dan hypothesis construction. Jadi makanya ini saking banyaknya tools atau alat analisis yang dapat digunakan di Six Sigma, kita pilih saja, nanti akan coba kita gunakan Balance ANOVA dan GLM. Nah, untuk awal-awal ini Ibu akan menjelaskan Six Sigma dan Lean Six Sigma saja. Makanya belum ini ya, ini gambaran Anda semua saja, bahwa Six Sigma itu sebetulnya adalah langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan, dan alat analisisnya tergantung si Black Belt. Black Belt-nya misalkan dapat masalah nih, terus di lapangan ada survei oleh divisi marketing, kemudian masuk ke meja Black Belt ini akan memutuskan, oh ini kita harus analisis pakai ANCOVA misalkan, kata si Black Belt. Ya udah dianalisis oleh si Black Belt, kemudian hasilnya akan dia presentasikan di depan semua personil perusahaan gitu. Oh seperti ini, masalahnya ini, analisisnya seperti ini, maka solusinya si Black Belt juga yang menyarankan solusinya seperti ini. Itu adalah bagian dari si Six Sigma gitu. Kemudian kesimpulan, Six Sigma Quality merupakan Six Sigma merupakan data-driven process re-engineering methodology yang mendorong perubahan paradigma perusahaan dalam berperilaku, menangani pelanggannya, dan menghasilkan produk dan jasanya. Kemudian dapat diterapkan di service dan manufacturing industry. Bacanya industri. Kemarin si Sasa itu bilang industri, itu bukan industry. Dapat diterapkan di perusahaan besar dan kecil. Demikian, mohon maaf kesalahan pelafalan mungkin kalau jika ada dalam istilah-istilah asing tadi ya, Nanda. Kemudian ini perusahaan yang sudah menerapkan Six Sigma. Ini kesuksesannya. Ini Six Sigma startup. Ini baru startup checklist ya. Nih. Kemudian Six Sigma ini
akan cocok untuk perusahaan Anda jika satu, kinerja perusahaan cukup tinggi dan perusahaan sudah memiliki program improvement yang efektif. Yang kedua, perubahan yang tengah dilakukan perusahaan dirasa membebani perusahaan maupun karyawan. Yang ketiga, tidak ada potensi perbaikan. Kalau sudah payah SDM-nya tidak bisa diajak kerjasama, ya nggak bisa ya pakai Six Sigma. Ini perbandingan Six Sigma dengan TQM. Bisa dari untuk masalah, kalau Six Sigma ini kan dia objektivitasnya itu uang. Kalau si TQM ini fokusnya ke kualitas gitu. Terus kalau Six Sigma itu kan sebenarnya kualitas juga, tapi ujung-ujungnya dia dapat keuntungan yang besar. Itulah ininya ya, maksudnya filosofinya. Kemudian belief, strategic, philosophical kalau si total quality management ini ya. Kemudian applied statistic tools, extensive. Di TQM itu sedikit, itu lebih banyaknya ke manajemen. Jadi statistik yang digunakan di si total quality management itu sedikit karena memang bukan ranah kita gitu. Nah, Six Sigma inilah banyak bermain statistik dalam perusahaan gitu ya. Kemudian ini perbandingan lagi, silakan dibaca sendiri. Six Sigma versus balance scorecard. Ini bisa ini juga baca juga. Identifikasi key proses yang berdampak pada performance, tetapkan ukuran, monitor dan evaluasi, identifikasi hal-hal yang membuat organisasi sukses, dan tetapkanlah performance driver dari semua itu gitu ya. Kemudian ini aja, dan ada tugas Anda kan ada artikel ya, Ibu Ibu share di LMS, sudah di-download. Ini ada nama-nama ini ya. Nah, untuk tugasnya, ini bisa dilihat? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Ibu. Artikel 1 itu dikerjakan secara individu. Ini 1620 sekarang ya. Serius? 1735 kan? Oh, ini sorry. Ini tadi waktu print screen. Sekarang 1735, Ibu beri waktu 20 menit sampai 15 menit aja. 17.50. Artikel 1 itu 5 orang, nomor urut 1 sampai 5 ini dikerjakan secara individu. Yang dikerjakan apa? Meringkas dan memberi opini terhadap si artikel. Kemudian nomor urut 6 sampai 10 itu artikel 2, nomor urut 11 sampai 16 nomor urut artikel 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Urutan artikelnya seperti yang Ibu sampaikan di LMS. Ini kita coba review sedikit. Ini masuknya ke Lean ya, Lean Six Sigma. Jadi kalau tadi yang Ibu jelaskan itu Six Sigma. Dan seterusnya artikel 7 itu adalah Muhammad Aziz Asra, Maria Risnawati, Theodora Tantri, Ade Putra Andika, dan Hosni Mubarak. Itu artikel 7. Jangan ikuti yang ini Ibu ya. Ini kan Ibu share sekarang nih. Ibu share artikel ini masing-masingnya. Tapi urutannya jangan ikut ini, tapi ikutlah yang di LMS. Oke, ini kan ada. Ini tentang Six Sigma, bukan Lean ya, bukan Lean Six Sigma. Kebetulan Kak Merita Bernik ini adalah kakak kelas Ibu dulu di Statistika Unpad dan sekarang menjadi dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena S2 beliau tidak statistika lagi ya. Nah, ini dia tentang Six Sigma menggunakan New and Old Seven Tools. Silakan Anda ringkas ini. Minimal 3 paragraf dalam waktu 20 menit ya, dibaca dan dipahami dan diringkas, kemudian diberi tanggapan opini, diberikan opini terhadap artikel ini. Terus ini ada lagi dari Kak Merita juga Sigma ya, penggunaan New and Old Seven Tools dalam pengendalian kualitas produk. Kemudian ada artikel yang Lean Six Sigma. Itu masih yang ini tadi ya? Masih PowerPoint ya? Tidak, Bu, udah di udah di artikel kok tadi. Oh, udah ya? Iya, Bentar, Bu. artikel Lean, ini contohnya. Ini tutup dulu deh. Kehalang sama tools dari Zoom. Ibu, tadi satu artikel
di review 5 orang ya, Bu? Iya, tapi individu. Maksudnya cuma kesamaannya adalah sama-sama mereview artikel 1 misal. Tapi tidak dikerjakan berkelompok, ini tugas individu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Setelah ini kan kita stop dulu Zoom meeting-nya, dan Ananda silahkan meringkas dalam 3 paragraf, dan nanti disampaikan pada Zoom tahap berikutnya, tahap 2 setelah ini. Kita kan waktu maghrib itu jam 18:20 ya. Nah, berarti kita sampai 18:20 aja kuliahnya. Jadi nanti kita ketemu lagi di, masuk Zoom lagi, ini sekarang live Zoom ya. Ketemu lagi di 17:55 gimana? Nah, ini contoh Lean Six Sigma ya. Lean Six Sigma ini sebenarnya pengembangan dari Six Sigma. Ini bisa Anda baca yang dapat ini. Lean Six Sigma ada artikel berapa tadi ya. Tapi jangan urutan yang Ibu tampilin ini ya. Karena di sini kan Ibu tampilkan di awal, tapi dia di LMS artikel 7 kayak yang tadi ya. Artikel 2 artikel yang sebelumnya Ibu tampilkan. Oke, apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Boleh lihat lagi, Bu, urutan nama yang di siakat. Oh iya, benar-benar. Ini urutan, stop share dulu. Urutan di 18:00 lah ya, kita Zoom meeting jam 6 tepat. Artikel 1, Nadia Ulfa sampai Nurul Hasanah. Artikel 2, Fitriani, Riyadus, Nadia Oktarim, Arif, dan Tri Aulia. Artikel 3, Febi, Debi, Siti, Nabilatul, Widya Yohana. Kemudian artikel 4, Margareta, Teguh, Nadia Zahra, Dinda Novia Zahra, Lisa Arianti. Kemudian Andi Zakiyah, Chandra, Rini, artikel 5 ya. 6. 5. Sampai Melva. Dea artikel 6 sampai Penny. Artikel 7 Aziz sampai Hosni. Ini perlu Ibu share juga. Ini tadi Ibu print screen-nya pas di awal-awal, jadi belum presensi semua ya. Oke, silakan Ananda, kita stop share dan kita end Zoom dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Silakan Ibu. Ibu. Ibu, ringkasnya di Word ya, Bu? Enggak, terserah di kotak juga boleh, yang penting cepat ya, diringkas. Nanti disampaikan. Baik, Bu. Nanti ibu random yang menyampaikannya, nggak bisa semuanya ya. Jadi kan paling waktunya cuma 20 menit dari jam 6 sampai jam 6:20. Itu kan nanti kemungkinan besar nggak bisa semuanya. Paling cuma bisa 7 orang ya, 1 per artikel ya. Jadi nanti Ibu random, Ibu pilih siapa yang akan menyampaikan. Oke? Ibu, mau bertanya, Bu? Ya. Berarti ringkasannya tidak dikumpul ya, Bu? Tidak dikumpul, karena kan tidak memungkinkan nih, waktunya singkat. Cuma dibaca, kemudian dikotret ringkasannya, sampaikan nanti, dan juga disampaikan opini terhadap artikel itu. Boleh menyoroti apapun. Boleh menyoroti alat analisis yang dia gunakan, atau sampelnya, tapi usahakanlah menyoroti aspek statistika dan matematikanya. Jangan menyoroti yang manajemennya, bukan ranah kita. Oke? Apakah bisa dipahami tugasnya? Ya, Ibu. Oke, kita end Zoom ya. Nanti kita lanjut lagi. Ibu berikan link baru. Demikian. Atau tetap link ini aja. Silakan Anda leave Zoom. Gimana bagusnya? Boleh, Bu, boleh. Ini aja, Bu. Ini aja ya. Masuk lagi di LMS. Oke, silakan kita bergabung lagi di jam 18:00, jam 6 Teng. Baik, Bu.
Oke, silakan live Zoom, nanti gabung lagi ya. Ibu aja yang ini, yang tidak live. Oke, kita pending sementara forum kita ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Zoom untuk menghemat kuotanya ya. Nanti gabung lagi ke sini.